Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pekerjaan kita kemarin ya, untuk proses pengetokan pada mobil Avanza ya teman-teman, Toyota Avanza yang kena bagian quarter dan pintu belakang ya, pintu belakang kiri. Kalau kemarin kita proses pengetokan ya atau pelurusan pada permukaan panel, pada kali ini kita akan meneruskan proses pengerjaan yang kemarin ya teman-teman, yaitu proses pendempulan serta pengecatan ya. Dan sebelum kita melakukan pendempulan, seperti biasa kita bersihkan dulu pada permukaan panel, seperti misalnya kita gerinda secara bersih ya teman-teman, dan kita amplas lalu kita epoksi ya teman-teman. Dan seperti inilah hasil yang sebelumnya kita lakukan pengerjaan ya. Sebelum kita lakukan pendempulan, kita epoksi dulu dengan menggunakan epoksi primer surfacer ya teman-teman. Dan setelah kita epoksi primer surfacer seperti ini, kita tunggu 1 malam ya. Jika kita epoksi di sore hari, lalu besoknya kita baru melanjutkan pekerjaan selanjutnya ya, yaitu pendempulan ya teman-teman. Namun sebelum kita melakukan pendempulan, terlebih dahulu kita amplas dulu ya teman-teman bagian permukaan sampai benar-benar bersih ya, menggunakan amplas 240 ya teman-teman. Namun yang kita amplas bukan hanya permukaan epoksi saja ya, tetapi pada bagian-bagian yang akan kita dempul, baik itu bagian cat lamanya ataupun yang epoksinya, kita juga harus kita amplas ya teman-teman. Harus kita amplas juga ya teman-teman. Karena jika tidak kita amplas, maka saat kita ambil bagian gradasi dempul, kurang lebih jarak dari yang kita epoksi itu radius sekitar 20 cm ya. Nah itu harus diamplas ya. Jika tidak diamplas nanti tidak lengket saat kita dempul ya teman-teman. Jika sudah kita amplas secara bersih seperti ini, pastinya dempulnya akan lengket secara maksimal ya, dan tidak akan ngelupas nantinya saat kita timpa dengan epoksi ya. Baiklah teman-teman, langsung saja simak terus video ini sampai selesai ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap pendempulan, dan untuk pendempulan kita awali dengan dempul tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Dan hal ini guna agar dempul lengket lebih maksimal ya teman-teman. Jika langsung tebal itu daya lengket dempul menjadi kurang maksimal ya teman-teman. Sehingga kita awali dengan dempul tipis terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, untuk pendempulan kita sudah hampir selesai ya. Dan setelah selesai pendempulan kita melakukan pengamplasan ya. Namun untuk pengamplasan tidak kita sertakan videonya ya. Dan kita langsung proses pengecatan ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita melakukan pengecatan, seperti biasa kita bersihkan dulu permukaan panel menggunakan degreaser ya. Dan degreaser ini berfungsi untuk membersihkan permukaan dari kontaminasi keringat atau bekas sentuhan dari tangan kita ya. Selain dari itu, degreaser ini berfungsi untuk membersihkan bekas wax ataupun bekas silikon serta bahan-bahan yang resisten terhadap bahan cat ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap cat dasar ya. Dan untuk cat dasar ini kita spray secara tipis terlebih dahulu ya teman-teman. Dan untuk penyepraian kita spray dengan settingan nozzle mentok trigger, namun kita putar ke arah tutup satu putaran ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya silakan kunjungi salah satu video kami, ada juga yang memberikan tips mengenai settingan spray gun ya. Dan untuk settingan fan-nya kita buka full ya teman-teman. Dan fan itu adalah lebar dari keluar cairan ya, atau keluar liquid dari cat itu sendiri ya teman-teman. Dan untuk settingan pada angin kita biasa menggunakan tekanan di 2,2 bar ya teman-teman, atau di 25 PSI ya teman-teman untuk base coat ya. Jika untuk clear coat kita tingkatkan sedikit di 30 PSI ya, atau 28 PSI ya teman-teman. Baiklah teman-teman, di sini kita juga akan sedikit membagikan ya, membagikan mengenai pengalaman lah ya teman-teman untuk pengecatan pada kap mesin warna silver ya. Karena kap mesin untuk warna silver ini rawan belang ya teman-teman, atau rawan blorok ya. Di sini kita akan sedikit berbagi ya teman-teman mengenai hal tersebut ya. Untuk mengecat warna silver seperti ini perlu teman-teman perhatikan, yang utama adalah spray gun ya teman-teman. Spray gun untuk kita mengecat ya. Untuk spray gun perhatikan jangan sampai kotor ya teman-teman, atau spray gunnya harus bersih secara maksimal ya. Selain dari itu, tekanan angin jangan sampai kurang ya teman-teman. Jangan sampai tekanan anginnya tanggung dan itu menyebabkan base coat tidak rata ya, atau bisa blorok ya teman-teman. Yang ketiga, teman-teman perhatikan rasio cat ya, atau rasio base coat ya. Jika teman-teman menggunakan base coat yang sedikit encer, jangan terlalu banyak thinner ya teman-teman. Bisa menggunakan thinner hanya 50% saja ya. Namun jika base coatnya kental, bisa menggunakan thinner sebanyak 70% ya teman-teman. Namun jangan terlalu encer ya, jangan sampai satu-satu ya. Karena jika cat PU biasanya itu encer ya teman-teman. Paling kentalnya itu hanya 70% thinner, itu sudah encer ya. Karena jika terlalu encer, nanti yang nempel hanya thinnernya saja ya, catnya tidak ada ya teman-teman. Maka dari itu base coatnya akan blorok ya, tidak rata ya teman-teman. Dan hal lain yang perlu teman-teman ketahui, jarak spray ya. Jarak spray jangan terlalu jauh, jangan juga terlalu dekat ya. Kira-kira 20 cm ya dari permukaan panel ya. Saya biasa menggunakan 15-20 cm ya. Paling dekatnya 15 cm, paling jauhnya 20 cm ya teman-teman. Dan yang terakhir perlu kita perhatikan gaya spray ya. Gaya spray jangan terlalu renggang ya. Terlalu renggang maksudnya overlap dari spray itu jangan terlalu jauh ya teman-teman. Jika dari spray pertama ke spray kedua hanya digeser
25% ya, atau masih di wilayah spray yang pertama itu sekitar 75% ya. Jadi itu namanya overlap 75% ya teman-teman. Dan hal tersebut perlu kita perhatikan ya untuk mengecat kap mesin warna silver ini ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki tahap clear coat ya. Dan untuk clear coat kita menggunakan clear coat hanya 2 layer ya teman-teman. Dan untuk flash off kita menggunakan di jeda sekitar 10-15 menit ya. Untuk thinner kita menggunakan slow reducer ya teman-teman. Kita tidak menggunakan thinner PU biasa ya, melainkan kita menggunakan thinner PU slow reducer ya. Ini akan memaksimalkan daya kilap dari clear coat ya teman-teman. Karena jika menggunakan thinner PU biasa atau PU paste itu akan cepat kering ya. Sebelum clear lumer atau clear merata, maka overspray itu akan kering ya teman-teman. Jadi hanya bisa kilap saat dipoles saja ya. Jika tidak dipoles itu akan pudar lagi ya teman-teman. Namun jika kita menggunakan PU slow reducer tidak ya, daya kilap akan maksimal ya teman-teman. Karena sifat dari thinner ini daya spray bisa basah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi proses pendempulan serta pengecetan pada mobil Toyota Avanza ini ya, yang mana sudah kita proses pengerjaannya ya.
dari mulai ketok. Namun untuk pengetokannya kita pisahkan ya videonya di video yang kita posting lebih dulu ya, kemarin yang kita posting ya. Dan sekarang kita lakukan pengecatan dan penempulan ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.